Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Scorpio couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1-15 Juli 2023. Sorry banget ini terlambat ya. Harap maklum, terima kasih. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positive energy yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Scorpio yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. General reading vice versa tidak resonate untuk semua Scorpio. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Clarify, my darling angel, Scorpio couple. Clarify, my darling angel, Scorpio couple. Okay. My darling angels, clarify, please, clarify, clarify, please, clarify. Scorpio couple, Sun, Moon, Rising, and Venus energy 1-15 Juli 2023. Clarify, please, clarify. Clarify, please, clarify. Thank you, thank you. Energi 1-15 Juli. Thank you, my darling angel. Yo. Hubungannya dia masih terjebak di fase dimana kalian berantem dan akhirnya hubungan berpisah. Kamu akhiri hubungan, atau mungkin dia ya, bisa dia, bisa kamu yang akhiri hubungan. Tapi King of Wands di sini kamu merasa perlu ngasih motivasi sama diri kamu untuk berjalan sesuai dengan passion, desire kamu. Knight of Cups di sini mencoba berjalan, bertindak mengikuti perasaanmu ya di sini. Mungkin juga dia ingin bicara dengan kamu, seseorang yang masih belum bisa melepaskan kamu. Oke, mungkin pas berantem dia ngomong divorce, 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 pisah, pisah, begitu. Seseorang yang unstable in emotion. Oke, masih kalau lagi emosi meledak, boom, pisah, boom, divorce, ya, belum stabil. Jadi melampiaskan emosi negatifnya dengan merusak, melakukan kerusakan pada hubungan yang sudah dibangun bertahun-tahun di sini. Oke, beberapa dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, whatever, bisa energi aja. Seseorang yang masih mencintai kamu, kamu juga masih mencintai dia. I know, saya ngelihat seperti kamu merasa bahwa hubungan ini masih layak untuk diperjuangkan, ya. Seseorang yang mudah sekali untuk bilang pisah, ya, terlalu cepat begitu. Dia belum belajar meditasi, belajar berfokus ya. Karena kalau orang-orang meditasi, dia fokus gitu. Kalau lagi berantem ya apa, argumentasinya apa di momen itu, bukan merusak semua yang sudah dibangun begitu. Oke? So, kamu percaya bahwa hubungan ini bisa rebuilding kembali, reconciliation atau rujuk lagi, atau ada kesempatan untuk bersama. Dan kamu tahu bahwa cinta sama dia itu nggak akan pernah sirna, karena di sini seperti kamu ngerasa bahwa ya saya cinta dengan dia, tapi kamu juga ngerasa bahwa akan sangat sulit dealing dengan seseorang yang meledak dengan negative emotionnya, and then ngambil decision, and then boom, pisah-pisah begitu, seperti tidak menghargai komitmen di sini. Kamu ngelihat bahwa ya perasaan cinta, tapi inner conflict dalam diri kamu ngerasa bahwa apa ya, itu kayak orang yang nggak bisa pegang komitmen begitu. Seorang yang masih diperbudak oleh meledakan emosi negatifnya. Seorang yang mungkin harus belajar lagi untuk manajemen negatif emotionnya. Belajar untuk mengekang lidah. Oke, karena saat situasi sedang berkabut, dia ngambil keputusan, and then boom, dia akhiri hubungan. Itu hanya ledakan emosi. Dia ngerasa
bingung bagaimana bicara atau speak up ke kamu tentang desire dia, bahwa hubungan ini masih ingin dia jalani dengan kamu karena udah terlanjur ngomong putus pisah seketika saat sedang meledak dengan emosi atau sedang dalam kebingungan begitu. Oke. Beberapa dealing dengan Librans, Pisces, Cancer, Scorpio, whatever, bisa energi saja, earth sign di sini, whatever. Saya lihat di sini kamu lebih memilih untuk silent treatment. Say like you give times ya untuk dia supaya dia bisa mikir gitu. Kamu diam aja gitu. No reaction yang agresif begitu dari sisi kamu karena kamu tahu dia masih dengan kebingungan dia masih dengan emosi negatif dia, dan ya lebih baik diam menghadapi orang yang meledak dengan emosinya dan terkendali dengan ledakan emosinya. Silent treatment, saya ngeliat kamu memilih jalan silent treatment sambil di perjalanan kamu silent treatment, kamu mungkin evaluasi kembali situasi dia begitu. Kamu ngerasa bahwa tidak bisa kamu bertahan terus menerus dengan ledakan emosi dia, seperti kayak terganggu dengan manajemen emosinya dia begitu. Seorang yang unstable atau labil begitu. Karena kamu ngerasa bahwa komitmen ini harus dijunjung tinggi, harus dipegang teguh even dengan marah begitu. Itu yang kamu sesali. Saya ngelihat ya, tapi perasaan cinta kamu masih kuat untuk dia. Kalian udah lama bersama, you know. Kamu ngerasa bahwa nggak bisa begini terus begitu, nggak bisa terus harus bolak-balik rujuk, bolak-balik bersama lagi, sementara dia mudah melemparkan atau menghancurkan hubungan ketika negative emotion dia menguasai dia. Oh ya, Seven of Cups, let's see, beberapa tripartite relation. Kamu tahu dia punya pilihan lain. Tindakan, perasaan, pikiran kamu sepertinya sangat crowded ya. Kamu mikirnya tuh udah kayak otak kamu udah penuh, perasaan kamu tuh udah penuh gitu. Tindakan kamu kayak you do totally for kayak kamu bekerja keras total di sini untuk bertahan, tapi seperti itu nggak dilihat sama dia. Dan menurut kamu, kalau soal tripartite ini kayak nggak bisa lagi dikompromis, selesai. King of Swords ini sangat visioner, melihat ke depan. So, jadi kayak pikiran kamu tuh crowded, perasaan kamu tuh crowded, kekuras semuanya. And then ada yang dilanggar gitu, forbidden dalam komitmen ini adalah seperti kayak forbidden itu kan kayak pantangan sakral banget, nggak boleh ada tripartite gitu loh. Kamu udah nggak bisa kompromi soal tripartite di sini. So makanya di sini saya ngelihat seperti kamu ngerasa bahwa berpikir juga di sini. Si King of Wands, King of Swords, masculine energy. Si kamu gunakan logikamu dalam tindakanmu. Kayak kamu ngerasa bahwa oh ini batas boundariesnya nih, kamu nggak boleh punya tripartite. Kayak kalau kesalahan lain mungkin termaafkan, tapi kalau tripartite kayaknya semuanya selesai gitu, finish aja gitu. Tapi dia selalu meledak dengan ledakan emosinya, mengakhiri hubungan untuk seseorang yang lain begitu. Dia jatuh cinta dengan seseorang yang lain, seorang yang tidak menghargai komitmen dan menjunjung tinggi komitmen sebagai sesuatu yang sakral, forbidden. Oke. Saya ngelihat kamu beneran overthinking di sini. Kamu ngelihat masa depan semakin kusut gitu kalau sama dia. Like reevaluate. Ini orang layak nggak sih untuk diperjuangkan? Layak nggak sih untuk dipertahankan hubungan sama orang ini gitu? Kamu ngerasa kayak gitu. Sebesar apapun pengorbananmu, harga yang kamu bayar, kayaknya semua jadi sampah gitu. Itu yang kamu, pada akhirnya kamu ngerasa bahwa oke, even ada rasa cinta yang kuat, beberapa tentang twin flame ya, atau memang kalian udah lama bersama dan cinta itu memang ada gitu loh, tapi kayak ya King of Swords ya, ini seperti ada tindakan keputusan besar, tindakan tegas, karena kan pikiran kamu udah crowded banget gitu, perasaan kamu juga.
Dan itu sudah tindakan gitu, bersabar tindakannya mulai rebuilding again and again, and then dia dengan mudahnya broke and destroy. Semua yang sudah kamu perjuangkan itu kayaknya shit banget gitu loh, kayak sampah gitu menurut kamu di sini. Okay? See, the strength energy, sih kayak no compromise untuk cheater gitu loh. Kamu ngerasa ketipu pakai topeng terlalu banyak gitu, berkali-kali dia punya tripartite relation. Saya ngelihat memang rasa cinta yang begitu kuat, tapi seperti kamu juga marah sama diri kamu sendiri. Kenapa kamu acceptance dia berkali-kali kembali dalam hidup kamu? Itu rasanya seperti kemarahan, ledakan begitu. Dan ada sisi di mana kamu ngerasa bahwa kamu harus percaya diri untuk ngambil tindakan keputusan tegas. You know, in this your energy, King of Wands, Queen of Wands, kamu ngerasa bahwa kamu bisa sendiri tanpa dia. Kamu nggak butuh dia. Kamu nggak butuh hubungan yang toxic. Kamu nggak butuh orang yang standing beside you dengan topeng, 1000 topeng di wajahnya begitu. Sih kayak kamu ngerasa bahwa kamu udah capek dimanipulasi dengan drama intriknya dia, udah capek gitu loh. Ada di titik dimana inner power kamu, the strength energy, kamu ngerasa bahwa sekali ini kamu harus ngambil keputusan, bukan karena kamu lemah atau apa, tapi kamu pengen menyelamatkan dirimu sendiri karena udah capek dengan semua intrik, drama dan manipulasinya di sini. Walaupun di sini I know kamu cinta sama dia, tapi kayak kamu ngerasa bahwa itu nggak dibenarkan untuk seorang yang punya 1000 topeng dalam kehidupan dia. Kayak kamu ngerasa bahwa mungkin ya kalau saya lihat di sini dia bicara jujur pun udah nggak bisa dipercaya karena seseorang yang sering berbohong sudah nggak ada kredibilitas. Semua ucapannya tuh udah nonsen gitu dalam kognitif ya, kayak alam bawah sadar tuh udah pasti langsung judging begitu bahwa ini pasti dia bohong, ini mana yang jujur. Kamu ngerasa semua omongan dia tuh semuanya adalah manipulatif, tipuan aja gitu. So kamu ngerasa bahwa cinta cinta, tapi kalau tindakannya di sini kamu ngerasa ya udahlah lebih baik mengakhiri hubungan, jangan lagi acceptance dia masuk dalam hidup kamu. Kamu ngerasa bahwa better kamu single gitu, better kamu sendiri karena kamu struggling, kamu survive begitu sendiri sama dia. Di hubungan ini pun kamu sendiri gitu loh, berjuangnya sendiri. I see. Okay? Leo di sini, Aries, Leo, Sagittarius, terutama dengan fire sign ya. Ada Aquarius, Librans di sini, Cancer, Pisces, Scorpio. But saya ngelihat di sini gini loh, kamu udah ngerasa jenuh gitu, capek, lelah perasaan, pikiran, terkuras semuanya hanya demi drama yang nggak ada value-nya, nggak ada benefit-nya di sana. Oke. Kita clarify cross watchers Scorpio. Clarify cross watchers Scorpio. My darling angels, clarify, please clarify cross watchers Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please clarify cross watchers Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, thank you, thank you. Okay. Dia ingin sekali kembali rujuk dengan kamu. The Death energy, kamu seperti transformation ya, kayak kamu berubah gitu, totally different. Kamu udah nggak merasa hubungan ini layak untuk diperjuangkan. Even rasa cinta kamu tuh ada. Kayak kamu ngerasa bahwa apakah dia layak menerima cinta, kebaikan, kasih sayang, dan perjuanganmu? Apakah orang ini pantas begitu? Transformation, kamu berubah, udah gak ada komunikasi dari sisi kamu. Dia berusaha untuk reach out and speak up tentang apa yang dia rasain. Yang dia rasain adalah dia ingin kembali rujuk dengan kamu.
say, I don't know, like, I know. Yang saya tahu adalah dia percaya bahwa kamu akan tahu. Mungkin kamu empat ya. Apa kamu empat? Kamu bisa ngerasain apa yang orang lain rasain. Begitu. Mungkin kamu empat. Kamu punya power di situ. Ngerasain. Jadi dia tahu kamu bisa ngerasain apa yang dia rasain tentang keinginan dia. Dia berusaha untuk yakinin kamu bahwa you are the only one, only you. I want stay with you. Kayak dia berusaha untuk ngomong perasaan dia supaya kamu bisa ngerasain apa yang dia rasain. So dia berani untuk speak up di sini tentang apa yang dia rasain. Queen of Swords, dia berusaha untuk bilang bahwa on the future, saya nggak akan ngelakuin hal yang sama. Udah nggak ada lagi, saya udah kapok, saya nggak akan lagi menyakiti kamu, saya nggak akan lagi terjebak di situasi tripartit, saya nggak akan lagi manipulasi kamu. Dia berusaha untuk meyakinkan kamu dan berusaha untuk membuat kamu merasa apa yang dia rasain. Dan dia ingin membiarkan kamu tahu bahwa dia masih melihat masa depan dengan kamu. Masa depan dia adalah kamu, bersama dengan kamu. See? Three of Cups is a funds. You know, kayak di pikiran kamu, itu kamu pikir, oh ya, kamu ngomong kayak gini sama saya aja tuh sama yang lain. Karena di sini memang udah di mindset kamu tahu dia bohong, dia punya tripartit di sini, tapi kenapa dia tidak mengakui itu? Itu yang kamu nggak suka, nggak nyaman di sana. Karena ketika dia tidak mengakui bahwa dia punya tripartite relation, memanipulasi kamu hanya untuk tripartite relation di sini, itu dia nggak akan pernah kapok, dia nggak akan stop. Udah behave-nya dia, emang udah tabiatnya aja gitu. Three of Cups. Kamu ngerasa bahwa yaudah kita temenan aja. Kita temenan aja, kenapa harus bersama gitu? Kamu ngerasa begitu. Mungkin kamu juga speak up begitu bahwa kamu punya isu itu udah selesai belum? Kamu masih nipu saya lagi nggak? Kamu ngomong jujur nggak? Itu kamu ngerasanya kayak gitu, tapi dia coba untuk terus jumping the gun, reach out and speak up dengan kamu, ngeyakinin bahwa saya udah berubah, saya udah bla 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 bla, semua dikasih tahu. Kayaknya dia pengen rujuk dengan kamu. Dia seperti tidak mau kamu benar-benar let go, move on dari dia, and then melepaskan dia menjadi masa lalu. So dia berusaha untuk berjanji bahwa dia akan menggenggam komitmen di sini. Which is ini bukan sekali dua kali, ini udah sering. Kamu udah ada di titik sadar kamu bahwa ini akan seperti ini seumur hidup gitu, dan ini sangat melelahkan, akan bikin sakit mental gitu, mental issue untuk kamu juga, trauma bonding juga gitu. So menurut saya ketika kamu mencoba untuk merdeka dari dia, kamu seperti sedang ingin melindungi dirimu dari orang-orang yang, atau seseorang yang akan merusak diri kamu. Bukan, jadi dia nggak hanya merusak hubungan, tapi dia juga merusak kamu gitu loh. Diri kamu, jiwa kamu, mentality. See? Bottom of the deck, King of Cups, Four of Pentacles, Cancer di sini. Cancer, Scorpio. King of Cups, dia berusaha ngasih tahu, kamu harus ngerasain apa yang aku rasain. Dia pengen kamu tahu rasanya jadi dia. Betapa dia ingin kembali dengan kamu. Ya tapi namanya orang kalau sering berbohong, ya itu tadi. Nggak ada satu kata pun atau satu huruf pun yang bisa dipercaya dari pembohong atau seorang yang suka berbohong ya. Dari lidahnya itu udah nggak ada lagi perbendaharaan kata-kata yang jujur gitu loh. Dari dia gitu. Saya ngeliat kamu, aduh ini harus percaya atau enggak gitu loh. Four of Pentacles, kamu stuck.
Kamu stuck di momen dimana kamu harus mengikuti siklus yang sama berkali-kali, dengan masalah yang dramanya dia itu lagi gitu loh. Oke, ingat ya Scorpio. Kita terdiri dari 3 unsur, body, mind, and soul. The universe menciptakan kita itu dengan tubuh yang cerdas, dengan pikiran yang cerdas, dan dengan jiwa yang cerdas. Ketika kamu merasa lelah, itu artinya signal dari diri kamu, tubuh, jiwa, dan pikiranmu. Itu udah ngasih signal bahwa oke, kamu nggak boleh bertahan, kamu harus melindungi dirimu. Itu udah signal dimana kamu ingin merdeka dari dia, yang seperti toxic ya, attachment banget dengan situasi yang toxic dan tidak membawa pada titik kesadaran, kebahagiaan, kedamaian yang kamu memang butuhkan pada tubuh, jiwa, dan pikiranmu. See? The Chariot energy, begitu fokus dia meyakinkan kamu, you are the only one, Scorpio. Tapi ya itu, kalau sering berbohong, satu huruf pun yang keluar dengan lidah pembohong, apa yang harus dipercaya di sana? Say, I know. Four of Cups di sini dia stuck karena dia nggak berhasil ngeyakinin kamu. Eight of Cups di sini, the Fool's energy. Seperti kayak Four of Cups di sini dia stuck karena semua ucapan dia mental, sih. Kayak menurut dia ya, di pikiran dia, analisa dia, Queen of Swords juga overthinking. Dia ngerasa bahwa kamu tidak akan mau terima dia lagi gitu. Maka dia dengan agresif gitu berusaha meyakinkan kamu bahwa dia sudah berubah. Energi dari Eight of Cups di sini, kamu ngerasa bahwa ketika dia punya tripartite, di momen itulah, walaupun kamu cinta, kamu akan benar-benar meninggalkan dia. Dan ini dia sudah lakukan beberapa kali. So, seperti walaupun cinta, kamu ngerasa bahwa kamu juga butuh kedamaian, bukan hanya cinta di sini. The Fool's energy, take a risk. Dia coba cari kamu. Pokoknya diubek-ubek tuh kamu di mana. Pokoknya berusaha untuk face to face and heart to heart conversation dengan kamu sampai berhasil meyakinkan kamu untuk kembali rujuk dengan dia. So di sini ada energi dari Seven of Wands. Dia merasa terlalu banyak tembok tinggi yang kamu bangun, boundaries, defensive, lockdown. Dia ngerasa bahwa there is no door to open. Semuanya jalan buntu. Gak ada pintu yang terbuka untuk dia kembali. Even dia mencoba take a risk untuk kembali dengan kamu. Okay, so kita lihat next action effort, cross watchers, Scorpio on the future, clarify my darling angels. Next effort, action, cross watcher, Scorpio on the future, clarify my darling angels. Next effort, action, cross watcher, Scorpio, clarify please, clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay, Scorpio. See? Dia bawa-bawa keyakinan. Dia bawa-bawa ajaran religius sebagai senjata dia untuk memulihkan hubungan dengan kamu. Seperti bahasanya apa? Pencipta aja memaafkan, mengampuni kita yang bersalah dan berdosa. Kenapa kamu tidak begitu? Dia mainkan itu di situ, peran nilai-nilai religius dia mainkan di situ. See? Five of Pentacles. Kenapa kamu bertindak berbeda? Pencipta aja memaafkan, pencipta saja memberi kesempatan. But it is not works, Scorpio. I know kamu benar-benar pasang tembok tinggi, kayak no compromise untuk cheater. Tapi saya lebih melihat kamu udah capek. Kamu pengen hidup yang merdeka tanpa ada drama di sini.
atau mungkin hanya dealing dengan Taurus, Aquarius di sini. You are a star from the heaven. Dia pengen memulihkan hubungan karena dia ngerasa kamu yang terbaik, kamu yang mencerahkan hidupnya, yang mau terima dia dengan semua yang sudah dia lakukan, situasi chaos dan kerusakan yang ada. You know what? Dia merusak semuanya. Tapi apakah dia memperbaikinya? Tidak. Diproteksi dirinya dengan nilai-nilai religius sebagai senjata dia untuk kembali ke kamu. Tapi apakah dia berbeda atau berubah? Tidak. Five of Pentacles. Dia tidak berubah. Kamu yang berubah. Kamu yang ada di titik kesadaran bahwa ini tidak akan bisa dipertahankan dan harus bisa melindungi diri sendiri dari seseorang yang menyakiti kamu. Even dia menggunakan senjata dengan nilai-nilai religius sebagai alat agar kamu kembali sama dia. See, bottom of the deck, the Tower moment, the universe. See, you are a star from heaven, Scorpio. Kamu sangat dewasa. Dia cinta dengan kamu. Kamu sabar. Kamu sabar sama dia. Kamu bertahan, bersabar di sini. Kamu punya cinta yang dewasa, cinta yang lembut di sini. See, the star energy, the Empress energy, kamu tetap cantik, ganteng, baik, begitu. Lembut mencintai. Kamu seperti bintang dari surga. So, mungkin, you know what, the Tower moment, the universe menyadarkan dia betapa dia harus bersyukur, berdoa, dan berterima kasih punya pasangan seperti kamu. Karena tidak semua orang punya pasangan seperti kamu, punya kesabaran yang panjang. Okay, dan the devil energy, dia tidak berubah, dia tetap manipulasi kamu. Oh my god, toxic people. Bisa kamu dealing dengan narcissistic. Seorang yang ngerasa, okay, dia mesti pakai fase honeymoon, menyenangkan kamu, baik-baikin kamu, tapi nanti dia ulang lagi karena manipulatif. Okay, Queen of Pentacles di sini, dia ngerasa dia hanya akan kembali ke kamu. Jadi kalau dia punya banyak tripartit, dia kesana kemari berpetualang, dia punya kesadaran bahwa endingnya dia harus kembali ke kamu karena dia sudah terlanjur menikah, punya komitmen dengan kamu. Apapun itu dia, dengan semua bad action, effortnya dia, ya, yang merusak semuanya, dia akan tetap kembali ke kamu. Capricorn, Taurus, Virgos di sini. Ada Librans, Aquarius. Okay? So, it's not, nggak ada yang berubah dari dia. Kamu akan di siklus yang sama. Ini narsistik ya. Dan dia nggak mau berubah. Ya, narsistik nggak akan berubah. Vice versa. Ini ada saran atau apapun energi untuk Scorpio, clarify. Saran or energi Scorpio. Saran or energi Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 1-15 Juli 2023. Clarify, please. Clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Heart-to-heart conversation. Honestly discuss your feeling with each other. Dia berusaha untuk ketemu kamu, heart-to-heart conversation, meyakinkan kamu, dan ini udah kejadian beberapa kali. Kamu udah bisa baca maps actionnya dia, pergerakan dia. Oh, habis ini akan seperti ini. Oh, habis ini dia akan seperti ini. Kemudian dia akan seperti ini, begitu. Kamu udah tahu, oh, dia akan merayu saya, dia baik-baikin saya, aku masuk fase honeymoon, and then dia akan ulangi lagi, kemudian dia minta maaf lagi, baik-baikin saya, dan begitu terus. Bottom of the deck, flirt di sini. Extend your heart light energy to others. Jadi di pikiran kamu, oke, dia punya tripartit, penipu, genit, suka kesana kemari, vice versa. Clarify, saran untuk
Aquarius atau apapun itu energi Aquarius, saran atau apapun untuk Scorpio. Ini reading Scorpio ya, karena saya ngeliat di sini Aquarius. Sorry ya. Saran atau apapun itu untuk Scorpio, saran atau apapun itu untuk Scorpio couple. Darling angels, clarify. Saran apapun atau energi untuk energi Scorpio, clarify, darling angels, energi Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus 1-15 Juli 2023, clarify please. Thank you. Okay. Oh, I see. It's time for treat. Oke, dia treatment kamu seperti queen or king. Karena dia tahu dia salah. Tapi apakah dia mau berubah? Enggak. Masuk fase honeymoon ya, mencoba berjuang kembali. Terlihat bersungguh-sungguh. Oh my god. Narsistik ya. Seven of Swords, the devil energy. Narsistik. Mungkin kamu empat ya. Kamu benar-benar orang yang selalu mengalah, sabar, lembut, mencintai. So dia treatment seperti membuai kamu honeymoon ya, fase honeymoon. Bottom of the deck, love is strength. Cinta itu aneh. Kamu tahu kamu cinta sama dia. Kenapa kamu bisa cinta dengan orang seperti ini? Kadang kamu bertanya sama diri kamu. Aneh sekali, dia sudah menyakiti saya berkali-kali. Kenapa saya masih mengingat dia, mencintai dia? Kadang kamu juga ngerasa ini, marah gitu sama diri kamu sendiri. Oke, clarify, darling angels, Scorpio energy. Clarify, Scorpio energy. 1 sampai, jumping card. 1-15 Juli 2023, Scorpio. Oke, jadi kamu pilih energi kamu sendiri. The Dragon Duel, inner conflict, morality, consciousness, choice. See? Inner conflict, dia tahu dia salah, tapi nggak mau berubah. Punya mental issue ya, narsistik. Dia tahu sebab akibat. See? Dia tahu morality, nilai-nilai. Dia sadar, dia tahu tentang morality, nilai-nilai religius, nilai-nilai moralitas. Dia tahu dia salah. Tapi inner conflict, dia masih suka melakukan itu. Candu gitu dengan tripartite. Addiction dengan negative things atau negative side. Dia kayak nggak bisa. Dia seperti kadang-kadang kayak orang nggak terkendali gitu dengan dirinya sendiri. Dia berjalan dengan kesadaran bahwa oh ya, nilai-nilai kebenaran moral itu tuh kayak gini, tapi untuk manifest dalam tindakan itu jauh banget. Di sini ada the camel boy, small step asking for help. Langkah pertama, langkah kecil yang bisa kamu lakukan adalah minta tolong kepada sahabat, orang tua, atau siapapun yang punya positive vibes untuk bisa mencerahkan pikiranmu, untuk bisa mengambil keputusan dalam hidupmu agar tidak kamu sesali. Karena ini mata rantai yang harus diputuskan. Kalau enggak, kamu akan masuk di fase yang sama berkali-kali. Dan itu menguras pikiranmu, menguras perasaanmu, dan lenyap kedamaian dalam dirimu. Lelah dengan drama dan intrik-intrik. Harus satu yang kamu pegang teguh. Kita semua turun ke bumi ini untuk bersyukur, bersuka cita, berbahagia, dan merasakan kelimpahan dari pencipta kita. Bukan dengan berputar dengan situasi drama karena narsistik atau keegoan diri, kemenangan diri sendiri. So, jalani apa yang menurut kamu membawa kamu pada pencapaian kedamaian dalam hidup. Vice versa, tidak resonate untuk semua Scorpio. Terima kasih untuk Scorpio yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih.